Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rushdi Sharif. Baiklah, pada kali ini menyambung daripada video sebelumnya, yang mana pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang kategori yang mana saja boleh masuk ke Malaysia untuk saat ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat link di atas untuk kategori apa saja yang bisa masuk. Jadi pada video kali ini saya akan menerangkan bagaimana dan apa langkah kita untuk memasuki Malaysia ini, apa prosedurnya, apa yang perlu kita persiapkan sehingga kita bisa masuk ke Malaysia. Jadi sebelum saya jelaskan, layan ni dulu. Jadi teman-teman semua, seperti mana yang saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa tidak semua individu, tidak semua warga negara asing yang bisa masuk ke Malaysia. Seperti yang kita lihat di sebelah ini, bahawa hanya kategori ini yang bisa masuk ke Malaysia saat ini, seperti warga negara Malaysia, pasangan atau anak kepada warga negara Malaysia, atau visa ikut suami, visa ikut isteri, juga yang punya paspor diplomatik, penduduk tetap atau IC merah, juga pemegang visa MM2H. Untuk permit itu belum bisa masuk untuk saat ini. Jadi apa langkah kita bagi kategori seandainya kita masuk dalam kategori yang bisa masuk ke Malaysia untuk saat ini dan kita ingin memasuki Malaysia? Apa yang mesti kita lakukan? Jadi langkah yang pertama adalah muat turun dokumen atau download dokumen. Nanti kita masuk ke Google dan layari web ini, tini.cc/miem Jakarta atau miem JKT, dan muat turun surat aku janji serta dokumen lain sebagai panduan. Jadi ketika kita masuk ke alamat itu, ke laman web tersebut, kita download aplikasi aku janji itu, karena nanti perlu kita isi, dan juga dokumen-dokumen lain ya. Yang kedua di sini, setelah kita muat turun, setelah kita download dokumen tersebut, kita lengkapkan dokumen tersebut. Sila lengkapkan maklumat yang diperlukan di dalam surat aku janji dan pastikan dokumen yang diisi adalah tepat mengikuti kategori pemohon, warga negara Malaysia dan warga negara Indonesia. Jadi apapun maklumat yang ada di surat aku janji itu, isi semua. Dan yang diisi itu adalah sesuai dengan kategori. Maksudnya kategori itu adalah kategori yang di atas ini. Individu yang dibenarkan memasuki Malaysia semasa PKPB. Jadi di bawahnya, individu berusia 12 tahun ke atas adalah dikira sebagai satu pemohon. 12 tahun ke atas, berasingan daripada ibu, bapa atau penjaga. Bagi kanak-kanak di bawah usia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga atau salah satu sahaja adalah diminta untuk mengisi maklumat seperti di lampiran A surat aku janji. Jadi nanti di lampiran surat aku janji itu ada namanya nanti lampiran A, teman-teman bisa lihat. Yang ketiga adalah imbas dan email. Maksudnya borang-borang atau formulir yang kita isi tadi kita imbas atau scan. Kita scan dan kita email ke pihak kedutaan di alamat email ini, mw.jakarta.kln.gov.my, beserta salinan pasport pemohon termasuk tanggungan. Tanggungan ini seperti anak tadi yang di bawah umur 12 tahun. Setiap permohonan hendaklah di-email ke kedutaan sekurang-kurangnya 3 hari bekerja sebelum hari perjalanan. Jadi kalau kita berangkatnya Jumaat depan, bermakna Isnin atau Selasa ini, Selasa depan ini, harus kita sudah emailkan ke email ini ya, mwjakarta.kln.gov.my. Semua yang tadi itu mesti kita email, surat aku janji dan dokumen-dokumen lain. Juga nanti ada juga salinan paspor pemohon dan tanggungan. Yang keempat, pihak kedutaan hanya akan mengeluarkan surat kelulusan setelah pemohon menandatangani persetujuan untuk membayar caj kuarantin selama 14 hari di Malaysia berdasarkan kadar yang telah ditetapkan di dalam surat aku janji. Jadi nanti ketika kita sudah menandatangani surat kita bersedia membayar caj kuarantin selama 14 hari. Ingat ya, bagi warga negara Malaysia itu mendapat potongan 50%. Bermakna kalau satu hari RM150 dikali 14 hari 2.100,
2.100 dibagi 2 bermakna 1.050. Tapi yang bukan warga negara Malaysia seperti visa ikut suami, visa ikut isteri, atau yang di bawah tanggungan yang bukan warga negara, juga IC merah, visa diplomatik, visa MM2H, itu akan membayar 100%, iaitunya RM150 sehari dikali 14 hari 2.100. Jadi nanti kita akan menandatangani bahawa kita bersedia untuk membayar itu. Kalau kita seandainya tidak bersedia, maka surat kelulusan kita tidak akan di-emailkan oleh kedutaan. Dan terus ke bawahnya, surat kelulusan akan di-email kembali dan pemohon haruslah mencetak satu salinan surat tersebut untuk dibawa bersama salinan asal surat aku janji semasa melakukan perjalanan ke Malaysia. Jadi nanti kita sudah mendapatkan surat kelulusan dari kedutaan dan itu mesti kita print. Setelah kita print nanti pun kita mesti photostat juga atau fotokopi untuk nanti dibawa semasa melakukan perjalanan ke Malaysia. Yang kelima, sebaik tiba di Malaysia, serahkan salinan asal surat aku janji dan salinan surat kelulusan. Jadi nanti yang surat aku janji ini perlu kita bagi kepada pegawai yang bertugas dan juga salinan surat kelulusan. Jadi kita sediakan saja yang ori dengan yang photostat ya. Akhir sekali, sila patuhi arahan yang diberikan bagi pemindahan ke pusat-pusat kuarantin yang ditetapkan. Jadi kemana kita diarahkan kita mesti patuhi. Dan ini syarat tambahan ya. Dan ini bagi yang pemegang visa MM2H, ada syarat tambahan yang perlu dibuat, iaitunya yang pertama, sila lengkapkan maklumat di tini.cc.mm2h. Jadi nanti kita masuk ke link itu, ada maklumat yang perlu kita isi untuk penambahannya. Dan nanti hantarkan email permohonan ke JIM di kpi.imi.gov.my dan juga salinan ke naim.azmi.imi.gov.my. Jadi nanti ada borang-borang yang mesti kita isi, kita download pada alamat link itu. Jadi nanti kita hantar emailnya ke JIM kpi.imi itu dan juga ke naim.azmi itu. Ada dua tujuan email. Yang kedua, kemukakan hasil ujian swab negatif COVID-19 yang sah bagi tempoh maksimum 14 hari sebelum kemasukan ke Malaysia. Jadi untuk pemegang visa MM2H ni mesti ada hasil ujian negatif COVID-19 ya. Kalau hasil ujiannya positif, itu memang tidak akan dibenarkan masuk ke Malaysia. Kalau hasilnya negatif, itu akan diterima, tapi hasil itu nanti yang berlaku 14 hari sebelum keberangkatan. Dan yang ketiga, sila ikuti langkah 1 hingga ke-5 sama dengan yang di atas tadi. Setelah menerima email kelulusan daripada pihak JIM, salinan email kelulusan JIM dan hasil swab negatif COVID-19 perlu disertakan bersama dokumen lain semasa di langkah ketiga kepada pihak kedutaan dan di langkah ke-5 semasa ketibaan di Malaysia. Maksudnya nanti surat kelulusan JIM itu dan juga hasil COVID-19 itu pada waktu langkah ketiga tadi ini, waktu kita imbas atau scan, kita mesti kirim juga ke alamat email MW Jakarta itu. Jadi nanti selain surat-surat itu, yang hasil COVID-19 pun kita sertakan. Dan nanti pada langkah kelima yang pada ketibaan itu, kita juga akan memperlihatkan dokumen-dokumen tadi seperti surat aku janji, salinan surat kelulusan, dan juga hasil swab negatif COVID-19. Jadi itulah cara-cara atau prosedur untuk memasuki Malaysia bagi kategori yang telah ditentukan itu ya. Ingat ya, yang permit belum bisa, apalagi yang visa 3 bulan. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Memang kalau kita lihat sekilas atau sekali lalu, cara ini sangat susah, tapi karena kita belum menjalani. Kalau kita ingin betul-betul masuk ke Malaysia, kita lalui cara-cara ini. Ketika kita lalui, kita akan baru faham. Kalau kita hanya tengok-tengok seperti ini, kita lihat-lihat seperti ini, kita akan pening. Jadi jangan dilihat saja peraturan ini, masuk dulu ke alamat tadi ini. Yang pertama, tini.cc itu, MIEM Jakarta. Ketika kita masuk, download saja. Jadi nanti ikuti saja apa saja yang perlu diisi, baru nanti kita masuk ke langkah yang kedua. Yang penting dokumen yang ada lengkapkan semua, isi dengan betul.
Mudah-mudahan bisa difahami apa yang disampaikan ini dan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.